Halo, selamat datang di IMCC Week 11 bersama saya Ibu Septa. Hari ini kita akan belajar mengenai multisystem disorder. Multisystem disorders ini terbagi atas dua, yaitu Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS, dan yang kedua adalah Multiple Organ Dysfunction Syndrome atau MODS. Apa yang menjadi tujuan belajar kita untuk minggu ini? Student will be able to describe management. Jadi, bagaimana manajemen pada pasien-pasien dengan multi-system organ failure. Dan yang kedua, bagaimana manajemen pada pasien sepsis. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah SIRS. SIRS itu adalah suatu perlawanan atau excessive defense. Jadi dia bersifat eksesif ya, yang berlebihan terhadap sebuah stresor dari luar atau noxious stressors. Stresor ini bisa berasal dari infeksi, trauma, pembedahan besar, akut inflamasi, iskemik, reperfusion, dan juga cancer. Jadi hal-hal demikian membuat tubuh kita merasakan adanya bahaya dari luar sehingga timbullah excessive defense atau perlawanan yang sangat berlebihan. Ketika dokter menegakkan diagnosa SIRS, perlu ada kriteria-kriteria. Di sini ada 4 kriteria, namun jika terjadi dua, jadi di sini ya dikasih tahu defined by the satisfaction of two. Jadi kalau ada dua, pasiennya bisa disebut sebagai SIRS. Apa aja kah itu? Yang pertama adalah demam. Jadi pasiennya mengalami peningkatan body temperature. Kemudian yang kedua adalah peningkatan denyut nadi di atas 90 kali per menit. Respiratory rate juga meningkat dan leukositnya juga meningkat. Jadi kalau ada 2 dari 4 ini sudah ada di dalam pasien, maka bisa kita sebutkan dia mengalami SIRS. Biasanya pada pasien-pasien ICU sering terjadi SIRS, jadi bukan hanya semata-mata 4 ini terus dia biasa-biasa aja langsung disebutkan SIRS, bukan ya. Jadi dia sudah dirawat di ICU, kondisinya buruk dan dia mengalami 2 dari 4 ini. Itulah kita bisa menegakkan SIRS. Namun, sebuah penelitian mengatakan demikian. Almost all septic patient, jadi hampir semua pasien sepsis memiliki SIRS. Tapi tidak semua pasien SIRS mengalami septic. Jadi tolong dibedakan apa perbedaannya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Concurrent tahun 2015 mengatakan bahwa 1 dari 8 pasien dia itu belum tentu memiliki 2 kriteria dari SIRS. Jadi penegakan SIRS ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Perlu ada observasi lebih lanjut. Jadi perlu kita pelajari juga apa sih perbedaan SIRS dan juga sepsis. SIRS dengan sumber infeksi yang dicurigai disebut sepsis. Jadi, kalau ada 2 kriteria yang tadi, dan kita tahu ada infeksi yang dicurigai, maka kita sebut dengan sepsis. Sepsis dengan 1 atau lebih kegagalan organ akhir disebut dengan sepsis berat. Jadi kalau sudah ada organ-organ yang sudah gagal, contohnya dia mengalami gagal ginjal dengan sepsis, kita sebut dia sebagai sepsis berat. Dan ketidakstabilan hemodinamik meskipun volume intravaskular terisi penuh disebut dengan shock septic. Jadi tolong dibedakan ya antara SIRS, sepsis, sepsis berat dan juga shock septic. Itu adalah hal yang berbeda. Tolong diperhatikan dan dibedakan secara seksama. Namun si SOFA, jadi ada sebuah pertemuan ya atau penelitian juga, dia menyebutkan bahwa kriteria SIRS itu kurang bisa menegakkan SIRS sehingga ada yang dinamakan sebagai QSOFA, jadi SOFA. 3 komponen asesmen untuk menegakkan SIRS adalah pasiennya harus disertai dengan tekanan darah di bawah 100 mm air raksa. Kemudian respiratory rate-nya harus di atas 21.
dan GCS-nya harus di bawah 15, baru kita bisa menegakkan si SIRS. Jadi bukan hanya yang 4 tadi, karena kalau kita pakai yang 4 tadi, banyak sekali terjadi tumpang tindih, ya, tumpang tindih sehingga penegakannya kurang akurat. Jadi kita gunakan penegakan diagnosa dari SOFA. Untuk lebih lanjut lagi, tolong kamu pelajari secara mandiri bagaimana si SOFA ini ya. Jadi harus tahu nanti kenapa kita menggunakan SOFA dibandingkan dengan kriteria yang 4 tadi. Apa perbedaannya? Sehingga SIRS itu bisa ditegakkan menggunakan SOFA. Nanti saya buat di kolom discussion part ya. Jadi tolong kalian untuk boleh melakukan pembelajaran mandiri. Lalu apa yang menyebabkan SIRS? Penyebab dari SIRS itu terbagi atas beberapa, yaitu satu damage dan yang kedua patogen. Kalau disebut dengan damage berarti dia ada yang rusak. Makanya kamu lihat di sini organ-organnya itu mengalami kerusakan. Mungkin karena luka bakar, trauma, operasi dan lainnya. Kalau karena patogen berarti dia karena adanya bakteri, virus, fungi atau jamur dan juga toksik. Jadi penyebabnya ingat ya ada 2, damage dan juga patogen. Ini adalah sebuah warning. Ini tubuh kita atau tubuh manusianya masih oke. Kalau SIRS-nya tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan MODS. Jadi SIRS dan MODS itu adalah 2 hal yang berbeda. MODS adalah multiple, berarti banyak organnya yang mengalami disfungsi. Penegakan MODS itu harus jelas, harus terdapat 2 or more organ system unrelated to disease. Apa artinya? Artinya adalah kalau seorang pasien mengalami yang namanya gagal jantung, kemudian dia mengalami 2 organ lagi yang rusak. Jadi bukan jantungnya saja. Jadi unrelated to disease dia bilang. Jadi dia punya gagal jantung, dia punya gagal ginjal, dia punya gagal hati. Nah, itu baru disebut sebagai MODS. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Ini adalah tingkatannya. Pasien mengalami SIRS dulu, kemudian dia mengalami sepsis. Jadi dia sepsis itu adalah SIRS dengan infeksi yang sudah teridentifikasi. Jadi contohnya dia sudah jelas infeksinya karena jamur contohnya. Nah, kita boleh menegakkan sepsis. Kalau tidak jelas, namanya adalah SIRS. Pada sepsis yang tidak tertangani yang menimbulkan adanya hipotensi disebut sebagai sepsis shock yang tadi ya. Dan sepsis shock ini bisa mengakibatkan MODS. Jadi ini adalah tingkatannya. Kita lanjut dengan manifestasi klinis dari MODS, mulai dari pernafasan. Pada pasien-pasien MODS sering terjadi adanya kegagalan nafas dan juga adanya perubahan pada pertukaran gas dan dia juga mengalami hipoksemia. Pada ginjal, pasien-pasien dengan MODS mengalami oliguria karena ginjalnya sudah gagal dan juga peningkatan kreatinin. Pada kardiovaskular ada banyak sekali ya perubahan-perubahan yang dialami. Nah, untuk kardiovaskularnya sendiri, tolong kamu pelajari. Silakan diklik saja di sini, nanti akan dia merujuk ke sebuah artikel. Nosocomial infeksi sering terjadi karena banyak sekali kegagalan organ, sehingga sering terjadi namanya nosocomial infeksi yang terjadi di rumah sakit. Penurunan kesadaran, kemudian karena dia stres, sehingga menimbulkan adanya ulceration pada lambung. Trombositopeni dan juga pada endokrin mengalami hiperglikemia. Jadi ini adalah manifestasi dari multiple dysfunction organ. Ini adalah skor penentuan level dari MODS. Jadi semakin tinggi skornya, maka semakin banyak organ-organ yang rusak atau dysfunction. Mulai dari respiratory di sini. Nah, pada respiratory yang kita lihat adalah pada ventilatornya. Berapa PO2 atau FiO2-nya? Nah, di sini dilihat makin rendah maka akan semakin jelek. Pada ginjal yang kita lihat adalah serum kreatinin. Nah,
dilihat di sini ya, makin tinggi. Jadi kamu tolong perhatikan sendiri. Contohnya di skor 4 dia adalah di atas 500. Bilirubin pada hati. Jadi dia semakin tinggi maka semakin rusak hatinya. Kardiovaskular ini adalah R per P ya. Nanti R per P itu adalah sesuatu pembagian ya. Nanti ada juga saya jelaskan di akhir dari video ini ya. R per P itu apa? Jadi dia semakin rendah adalah kardiovaskularnya maka akan semakin jelek. Kemudian hematologik di sini yang tadi trombositopenia, jadi dia mengalami penurunan trombosit, dan GCS dia akan mengalami penurunan GCS. Jadi semakin tinggi skor MOD-nya maka akan semakin rusak banyak organnya begitu. Nah, ini dia ya. Jadi kalau organnya yang rusak satu, maka prognosis kematiannya hanya kurang dari 10%. Kalau dia sudah 2, dia sudah 50% akan mengalami mortalitas. Jadi kalau semakin tinggi berarti prognosis mortalitasnya akan semakin tinggi juga. Lalu apa yang dilakukan untuk mencegah MODS? Untuk mencegah MODS ada beberapa cara ya, dan itu harus berdasarkan organ yang kita tentukan. Contohnya di respiratori. Pada respiratori yang dilakukan adalah ventilasi terbatas tekanan. Jadi tekanan pada ventilatornya itu harus sesuai dengan kondisi pasien supaya meminimalkan barotrauma atau volutrauma. Jadi adanya trauma di dalam paru-paru. Kemudian pada jantung atau kardiovaskular ya, jantung kardiovaskular adalah satu ya. Jadi dia ngomongin tentang darah di situ semuanya. Kita harus memberikan pembatasan transfusi sel darah merah bila hemoglobinnya sudah di atas 7 miligram. Pada ginjal, hindari adanya nefrotoxin, berarti ini harus dilihat ya penggunaan obat-obatan yang tidak perlu diberikan. Pada lambung diberikan obat-obatan H2, jadi H2 dibanding dari sukralfat. Karena apa? Sukralfat ini bisa menyebabkan stres pada ulkus atau ulcerations. Pada hemoglobin, kita harus mencegah yang namanya DVT. DVT adalah deep vein thrombosis. Pada imunologi diberikan selektif dekontaminasi. Jadi pada sistem digestifnya atau sistem gastrointestinalnya harus dilakukan dekontaminasi. Dan yang terakhir pada endokrin diberikan obat kortikosteroid jika pada pasien ada yang mengalami sepsis yang lebih lanjut. Oke, kita sudah mengenali semuanya tentang SARS dan juga MODS. Sekarang kita masuk ke dalam general management pada SARS dan juga MODS. Ada 6 hal yang perlu dilakukan, tapi juga ini bergantung pada kondisi pasien. Artinya bukan semata-mata ini semua yang dilakukan, harus dilihat lagi apa yang dialami oleh pasien. Yang pertama adalah IV fluid. Jadi kita perlu memelihara aliran darah ke organ-organ penting supaya tidak terjadi kegagalan organ. Jadi tekanan darahnya supaya tidak drop ya. Jadi aliran darah ke organnya juga bagus. Kemudian yang kedua, antibiotik jika sudah ditemukan infeksi bakteri. Jadi kalau sudah jelas yang menyebabkan dia sepsis adalah bakteri, maka diberikan antibiotik yang sesuai. Vasopresor, karena pada pasien-pasien SARS dan MODS itu sering sekali terjadi penurunan tekanan darah, maka diberikan vasopresor. Silakan dibuka untuk MIMS-nya sendiri untuk mencari tahu apa obat-obatan vasopresor. Yang ketiga, kortikosteroid. Nah, ini perlu dilakukan untuk mencegah shock. Insulin, karena pada pasien-pasien yang mengalami SARS dan juga MODS sering sekali terjadinya stres pada tubuh sehingga kita perlu maintain kadar gula darah. Dan yang terakhir adalah surgery, yaitu kita membuang lokasi-lokasi yang terinfeksi. Jadi ini adalah kalau perlu. Oke. Kemudian apa peran perawat? Nah, di sini dikasih tahu ya. Nurses have an important role in early detection. Artinya, semakin awal kita mendeteksi sepsis, SARS, dan juga MODS, maka prognosis pasiennya akan lebih baik. Kenapa? Karena perawat itu adalah the closest
Jadi dia adalah orang yang paling dekat dengan pasien. Strong position. Posisinya lebih kuat karena dia yang 24 jam melihat pasien. Jadi harus sering melakukan pengkajian, mendeteksi apakah pasien-pasien itu ada sepsis atau tidak. Nah, organ-organ disfungsi dari SIRS itu yang paling sering adalah organ kardiologi atau jantung dan juga pulmonari atau respiratorinya. Jadi tolong dilakukan monitoring atau adanya monitor ya. Jadi pasiennya harus jelas-jelas terlihat untuk TTV-nya, untuk ya tekanan darah, nadi, RR itu paling penting supaya kita bisa mendeteksi adanya SIRS, sepsis dan juga MODS. Oke, lalu apa yang dilakukan sebagai perawat? Yang pertama seperti biasa ya, kita melakukan assessments. Kita harus perhatikan apa yang menjadi sign and symptoms. Tadi sudah dijelaskan ya, beda-beda organ yang kena, beda juga sign and symptoms-nya. Lalu harus dilihat apa yang menjadi pertanda dari organ disfungsi pada organ tertentu. Kemudian diagnosisnya itu berarti dia pasti berhubungan dengan fluid, cardiac output, shock, dan juga infection. Tapi tidak terbatas pada itu saja, akan ada banyak yang lain yang mendukung penegakan diagnosa keperawatan pada pasien-pasien SIRS dan MODS. Karena pasiennya ini biasanya pada keadaan yang sudah sulit ya, sudah lemah sekali. Ini adalah goals-nya, jadi perawat itu harus maintain hemodinamik. Kenapa? Karena melalui hemodinamik, organ-organ tersebut dapat mendapatkan darah yang cukup supaya berfungsi dengan baik. Itu ya, jadi hemodinamik harus di-maintain dengan baik. Wound healing, jadi proses penyembuhan luka, karena itu adalah penyebab dari infeksinya. Dan infection control, ya, jadi sebagai seorang perawat harus diberikan edukasi kepada keluarga, kepada pasien kalau dia sadar. Jadi kita melakukan infection control. Dan juga kita harus menghindari adanya kontaminasi silang dari perawat ke pasien atau dari pasien lain ke pasien tersebut. Nah, untuk intervensi ini balik lagi sesuai dengan diagnosa keperawatan yang ditegakkan, tapi untuk intervensi yang secara general yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi ada 6 intervensi atau general management pada pasien-pasien SIRS dan juga MODS. Oke, sampai di sini berikut adalah referensinya. Kalian boleh belajar lebih lanjut mengenai SIRS. Nanti untuk penjelasan R per P yang tadi, saya akan berikan artikel di dalam folder IMCC. Silahkan dibaca biar kalian tahu apa yang dimaksud dengan R per P yang tadi ya. Kemudian nanti akan ada kasus, silahkan dilihat juga. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis. Kemudian forum diskusi, dan juga refleksi jurnalnya. Oke, sampai di sini untuk week 11. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.